Siapakah nama Imam Al-Mahdi yang sebenarnya? Benarkah namanya adalah Muhammad bin Abdullah? Nanti saya akan coba membahas sedikit. Tetapi sebelumnya, di sini saya bukanlah seorang ulama, bukan seorang kiai, juga bukan seorang ustadz. Tetapi ketika kelak di akhirat nanti saya didakwa oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fulan, kenapa engkau mempercayai mimpi-mimpinya Muhammad Qasim bin Abdul Karim?" Maka aku akan menjawab, "Karena Rasul kekasihmulah yang membuatku percaya dengan mimpi-mimpinya." Rasulmu berkata, "Man ro'ani fin naumi faqad ro'ani." Barang siapa yang melihatku di dalam tidurnya, maka sungguh dia telah melihatku. Jadi rasanya tidak ada alasan untuk tidak mempercayai kepada seseorang yang telah bermimpi berjumpa dengan Kangjeng Rasul. Lalu, kenapa engkau percaya bahwa Muhammad Qasim bin Abdul Karim adalah seorang Al-Mahdi? Maka aku akan menjawab, bukankah engkau dan Rasulmu yang menggambarkan di dalam mimpi-mimpinya beliau itu adalah seorang Al-Mahdi? Lalu, bagaimana kalau seandainya Muhammad Qasim bin Abdul Karim berbohong? Maka aku akan menjawab, ya Allah, masalah berbohong dan tidaknya bukanlah urusan aku. Aku mempercayai mimpi-mimpinya karena Rasul kekasihmu. Dan aku mempercayai Muhammad Qasim sebagai Al-Mahdi karena engkau dan Rasulmu menggambarkan di dalam mimpi-mimpinya beliau adalah sosok Al-Mahdi. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman ya. Baiklah, langsung kita ke pembahasannya. Siapa nama Imam Al-Mahdi yang sebenarnya? Di dalam kitab Al-Hawi, karangan Imam Suyuti halaman 63. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhrajat Tabrani fil Kabiri wa Abu Nuaim an Ibni Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Rasul bersabda, yakhruju rajulun min ahli baiti yuwatiu ismuhu ismi wa khuluquhu khuluqi yamlaul ardo qisto wa adala kama mulias dulma wa jawra. Nah, ini hadis termaktub juga di dalam kitab Ibnu Hibban ya. Langsung kita terjemah. Yang jadi permasalahan pokok adalah kalimah yuwatiu ismuhu ismi wa khuluquhu khuluqi. Nah, itu teman-teman ya. Yakhruju akan keluar siapa rojulun seorang lelaki min ahli baiti dari ahli baitku, duriyahku, keturunanku. Yuwatiu. Nah, kalau kita memaknai yuwatiu dengan makna sama, nanti hasilnya akan bertentangan dengan akidah kita. Seperti ini teman-teman. Yuwatiu yang sama ismuhu namanya ismi dengan namaku. Wa khuluquhu dan yang sama ahlaknya huluki dengan ahlakku. Nah, gitu kan? Karena wa huluquhu wawunya huruf atap kepada ismuhu gitu. Nanti kan hasilnya seperti itu. Yang sama namanya dengan namaku dan yang sama ahlaknya dengan ahlakku. Nah, ini kan bertentangan dengan akidah kita ya. Kita meyakini bahwasanya tidak ada satu orang pun yang ahlaknya bisa menyamai ahlak Kangjeng Rasul. Begitu teman-teman. Jadi yang tepat adalah yuwatiu yang mirip ismu namanya ismi dengan namaku, wahulukuhu dan yang mirip ahlaknya huluki dengan ahlakku. Nah, seperti itu teman-teman. Karena ini kalimah, kalau kita qodiyah jadi seperti ini. Yuwatiu ismuhu ismi wa yuwatiu hulukuhu huluki, seperti itu kan. Karena wa hulukuhu wawunya huruf atap kepada ismuhu. Seperti itu teman-teman ya. Memang di redaksi hadis yang lain seperti di Abu Daud ya, Sunan Abu Daud, yuwatiu ismu ismi tidak ada hulukuhunya kan. Saya bacakan yang di Sunan Abu Daud ya. La tadhabud dunya hatta yamlikal aroba rojulun min ahli baiti yuwatiu ismuhu ismi. Nah, seperti itu kan. Kalau kita memaknai dengan makna sama ya. Yuwatiu yang sama, ismuhu namanya ismi dengan namaku. Nah, Muhammad Qasim bin Abdul Karim. Muhammad kan nama Kangjeng Rasul ya. Al-Qasim pun nama Kangjeng Rasul gitu kan. Nah, Kangjeng Rasul ayahnya adalah Abdullah.
Abdul Karim adalah ayahnya Muhammad Qasim. Secara makna dohir memang beda ya. Abdullah, Abdun, Allah asma yang menunjukkan kepada zat. Kalau Abdul Karim, Abdun hamba, Al-Karim yaitu asma yang menunjukkan kepada sifat, itu kan. Jadi beda kan. Tapi secara makna maknawi itu sama. Abdullah hamba Allah, Abdul Karim pun ya hamba Allah gitu kan. Tetapi sekali lagi, kalau kita memaknai yuwatiu dengan makna yang sama, nanti akan bertentangan dengan hadis tadi ya yang di kitab Bahawi. Ya, akan bertentangan, nanti ujung-ujungnya akan bertentangan dengan akidah kita umat Islam. Karena kita meyakini tidak ada satu orang pun akhlak manusia yang bisa menyamai akhlaknya Kangjeng Rasul. Seperti itu kan. Nah, ini saya ulang lagi nih. Ulang lagi ya. Jadi maknanya seperti ini. Yahruju akan keluar siapa rojulun seorang lelaki min ahli baiti dari ahli baitku keturunanku duriyahku yuwatiu ismu ismi yang mirip namanya dengan namaku wahulukuhu dan yang mirip ahlaknya dengan ahlaku huluki dengan ahlaku ya melalui ardo kisto wa adla beliau akan memenuhi bumi dengan kejujuran dan keadilan kama mulias dulma wa jawra sebagaimana halnya sebelumnya bumi itu dipenuhi dengan kedoliman dan kejahatan. Nah, itu kan wa huluku huluki, wawunya huruf atap kepada ismu. Jadi maknanya mirip ya. Yuwatiu itu maknanya mirip. Kalau maknanya sama nanti ahlaknya pun jadi nantinya akan sama gitu kan. Nah, sedangkan kan itu kan bertentangan dengan akidah. Kira-kira seperti itu teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Wallahu a'lam bishawab.